Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 733. Nama pembicaranya adalah Gu Hongfeng, Tetua Agung Paviliun Sixiang. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu, kami menggunakan metode ini, tetapi efeknya sangat kecil. Murid yang direkrut tidak hanya memiliki bakat rata-rata, tetapi juga tua. Ini tidak akan banyak berguna untuk pengembangan Paviliun Sixiang. Tuan Paviliun Guru, Anda tidak mengetahui hal ini, karena sesuatu terjadi baru-baru ini yang membuat saya lebih memperhatikan dunia sekuler, dan saya merasa ini adalah sebuah kesempatan. Kata-kata Gu Hongfeng menarik perhatian semua orang, dan mereka semua menunggu dia melanjutkan. Tuan Paviliun Tuan dan para tetua, apakah Anda masih ingat bahwa 20 tahun yang lalu, kami merekrut seorang murid dari dunia sekuler bernama Zhao Tianren? Saya masih mendapat kesan bahwa dia juga ahli top di dunia sekuler saat itu, jadi kami membuat pengecualian dan merekrutnya ke Paviliun Sixiang. Namun ketika dia kembali, kami menemukan bahwa bakatnya tidak sebaik yang diharapkan, dan dia terlalu tua untuk menjadi seorang master. Darren tidak sehebat itu. Orang tua yang berbicara adalah tetua ke-8 dari Paviliun Sixiang. Namanya adalah Sue Zhenyi, dan dia adalah seorang kultivator seni bela diri pada tingkat keabadian fana. Meskipun Zhao Tianren tidak menonjol, setidaknya dia telah mencapai alam suci. Menurut berita yang baru saja saya dapatkan, Zhao Tianren terbunuh ketika dia kembali ke dunia sekuler beberapa waktu lalu. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang. Awalnya, mereka tidak menyangka akan ada seseorang di dunia sekuler yang berani mengambil tindakan terhadap penduduk Paviliun Sixiang. Kedua, para kultivator bela diri di tingkat suci pasti dianggap sebagai master terbaik di dunia sekuler. Kecuali 3 pemimpin brigade pengawal, tidak ada yang bisa membunuh Zhao Tianren. Namun sebagai penghubung antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler, brigade pengawal tidak akan pernah terlibat dalam masalah ini. Lalu ada orang lain yang membunuh Zhao Tianren. Tetua Agung, apakah kamu sudah mengetahui siapa pembunuhnya? Gu Hongfeng mengangguk. Sejauh yang saya tahu, orang yang membunuh Zhao Tianren bernama Su Chen, dan dia terbunuh hanya dengan satu gerakan. Satu gerakan. Jika Anda ingin membunuh Zhao Tianren tingkat Sein dengan satu gerakan, Anda tidak dapat melakukannya kecuali Anda mencapai puncak tingkat Sein atau tingkat makhluk abadi. Jadi, orang bernama Su Chen itu masih memiliki kekuatan. Ini lebih dari sekedar kekuatan. Gu Hongfeng mengelus jenggotnya dan berkata, hal yang paling langka adalah anak laki-laki bernama Su Chen baru berusia awal 20-an. Apa? Di awal usia 20-an, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Zhao Tianren. Berita ini menyentuh hati semua orang di Paviliun Sixiang. Memiliki bakat seperti itu mungkin bukan masalah besar dalam dunia pencak silat zaman dahulu. Meski sangat bagus, namun sering kita jumpai. Namun di dunia sekuler, tempat di mana energi spiritual sangat sedikit, sangatlah terpuji jika Anda memiliki kekuatan seperti itu di awal usia 20-an. Berita ini benar sekali, jadi saya menjadi tertarik lagi dengan dunia sekuler. Setelah bertahun-tahun, sekelompok anak muda berbakat mungkin muncul di dunia sekuler. Jika orang-orang ini berkumpul, bersama-sama, dan merekrutnya ke Sixiang Paviliun, ini mungkin kesempatan bagi kita. Kata Gu Hongfeng. Han Chengfei mengangguk setuju, itu ide yang bagus, Tetua Agung. Anda harus segera mengatur tenaga Anda untuk bergegas ke dunia sekuler dan membawa kembali pria bernama Su Chen. Bagus. 2 hari kemudian, berita tentang dunia seni bela diri kuno menimbulkan kegemparan di Tiongkok. Banyak orang menyebarkan rumor bahwa Paviliun Sixiang di dunia seni bela diri kuno akan datang ke dunia sekuler untuk merekrut murid. Awalnya, semua orang masih menertawakan berita tersebut. Padahal hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Namun biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka akan memilih para master yang sudah terkenal sejak lama dan membawanya langsung ke dunia pencaksilat kuno untuk berlatih. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa Paviliun Sixiang akan datang ke dunia sekuler untuk merekrut murid. Namun berita ini terus menyebar di dunia sekuler, dan beberapa orang bahkan mengeluarkan pemberitahuan perekrutan. Hal ini pun membuat sebagian besar orang mempercayai keaslian berita tersebut. Dan mereka semua bersiap-siap, berharap anak-anak mereka disukai oleh dunia seni bela diri kuno dan menjadi murid Paviliun Sixiang. Dengan cara ini, keluarga saya dapat melompati gerbang naga dan menjadi keluarga terkemuka di Tiongkok. Tuan, menurut berita di lingkaran, tampaknya orang-orang dari Paviliun Sixiang benar-benar datang. Setelah makan malam, Lin Ruohan kembali ke ruang belajar dan sibuk dengan pekerjaannya. Ye Tianlang, sebaliknya, berdiri dengan hormat di samping Su Chen, melaporkan hal-hal tentang dunia seni bela diri kuno. Paviliun 4 simbol ini seharusnya menjadi sekte milik Zhao Tianren. Itu benar. Biarkan mereka memikirkannya sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku terlalu malas untuk mengurusnya. Su Chen melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, menurut informasi yang saya dapatkan, Paviliun Sixiang sepertinya ada di sini untuk Anda kali ini. Apakah kamu datang untukku?
Su Chen tidak bisa menahan tawa, apakah mereka di sini untuk membalaskan dendam Zhao Tianren? Sejauh menyangkut situasi saat ini, tampaknya tidak demikian. Karena Anda membunuh Zhao Tianren, mereka menyukai bakat Anda, jadi mereka ingin merekrut Anda sebagai murid mereka, dan mereka juga akan mengadakan upacara perekrutan di kota Jiangsu. Su Chen. Su Chen hampir tidak bisa menahan diri dan ingin tertawa terbahak-bahak. Apakah orang-orang di Paviliun Sixiang tidak begitu pintar? Anda sebenarnya ingin merekrut diri Anda sendiri sebagai murid. Wajah Ye Tianlang juga menunjukkan senyuman. Ini baru berita yang kami dengar sementara. Kami belum tahu benar atau tidaknya. Kami harus menanyakan detail spesifiknya. Letakkan saja energimu di pulau buatan dan jangan beri kesempatan kepada orang lain. Sedangkan untuk Paviliun Sixiang, jangan perhatikan itu. Saya mengerti, Guru. Keesokan paginya, begitu Lin Ruohan membuka matanya, dia mendengar ponsel berdering di samping tempat tidurnya. Ada apa? Chan Yu, teleponlah sepagi ini. Sepupu, ini tidak baik. Tadi pagi ada dua orang yang datang mencari suami sepupuku. Ibuku melihat ada yang tidak beres, jadi dia tidak memberi tahu mereka. Aku melihat orang-orang itu mengancam, seolah-olah mereka datang dengan niat buruk. Mungkinkah suami sepupu saya telah menyinggung sesuatu? Apakah seseorang mencarimu? Lin Ruohan berkata tidak percaya. Bahkan jika seseorang ingin menimbulkan masalah bagi kakak Chen, tidak perlu menemui kakak ipar dan yang lainnya. Lalu apa lagi yang mereka katakan? Saat kami berangkat, mereka bilang akan memberi kami waktu setengah hari untuk memikirkannya dan mereka akan kembali pada siang hari. Katakan pada kakak ipar dan pamanku untuk tidak khawatir. Sepupu iparmu dan aku akan pergi ke sana sekarang untuk melihat apa yang terjadi. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggumu di rumah. Ada apa? Setelah menutup telepon, Su Chen berdiri dan bertanya. Ini telepon dari Chan Yue. Dia mengatakan bahwa dua orang aneh pergi ke rumah kakak iparku di pagi hari untuk menanyakan kabar tentangmu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan terus datang. Pada siang hari, Su Chen sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Pergilah dulu dan lihat apa yang terjadi. Bagus. Babak 734. Keduanya bangkit dan berpakaian. Lin Ruohan merias wajah tipis-tipis dan bergegas keluar. Nak, kenapa kamu menelepon sepupumu? Mereka mungkin hanya sekelompok gangster. Kamu tidak perlu memperhatikan mereka. Lin Fanghua memarahi. Tetapi saya melihat kedua orang itu terlihat galak, jadi saya bertanya kepada sepupu saya apa yang terjadi. Mereka bilang ingin datang dan melihat. Guo Chanyu berkata dengan sedih. Bagaimanapun, Guo Chanyu masih muda dan tidak mempertimbangkan masalah dengan serius seperti orang dewasa. Sejak aku memberitahu sepupumu, biarkan mereka datang. Kebetulan kita sudah lama tidak bertemu, jadi kami memperlakukannya sebagai makan malam reuni. Siang harinya, pintu villa keluarga Guo dibuka. Dua pemuda berpakaian hitam berjalan ke arahku. Dilihat dari penampilannya, keduanya tergolong muda, sama-sama berusia 30-an. Meskipun dia memiliki temperamen yang tenang, dia tidak seperti yang seharusnya pada usia ini. Di dada mereka juga ada pola monster dengan sulaman 4 kepala di atasnya. Tidak diragukan lagi mereka berasal dari Paviliun Sixiang. Melihat kedua orang itu datang, keluarga Guo pun datang menyambut mereka. Tuan Guo, Nona Lin, apa yang Anda pikirkan? Tujuan kami sangat sederhana, kami hanya ingin mengetahui keberadaan Su Chen, dan kami harap Anda dapat memberi tahu kami. Saat berbicara, keduanya memiliki wajah tanpa ekspresi, namun tetap sopan dan tidak menunjukkan permusuhan. Saya tidak peduli apa yang Anda cari Su Chen, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda tentang keberadaannya. Tolong segera tinggalkan rumah saya, kalau tidak saya akan memanggil polisi, kata Lin Fanghua tanpa ragu-ragu. Mes. Lin, kami tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Kami telah memberi Anda kesempatan. Jika Anda bersikeras untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kami akan mengambil tindakan. Salah satu pria berbaju hitam berkata, apa yang akan kamu lakukan? Ini keluarga Guo, apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu? Kesempatan telah diberikan kepadamu. Jika kamu tidak lunak, maka tentu saja kamu harus keras. Tanpa sadar, keluarga Guo mundur. Awalnya, saya hanya menganggap kedua orang ini sebagai hooligan yang mencari masalah. Tapi sekarang sepertinya aku salah. Para hooligan biasa tidak memiliki momentum seperti itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuatmu menyesal. Mustahil. Lin Fanghua dengan tegas menolak. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia lebih mencintai Lin Ruohan daripada Lin Tongwei. Bagaimana mungkin mengkhianati informasi mereka saat ini? Biar ku beritahu padamu, sepupu iparku sangat kuat. Bahkan Master Sein Rilem Zhao Tianren mati di tangannya. Sebaiknya kamu berpikir jernih. Kami berani datang hari ini, jadi kami tidak menganggapnya serius. Jangan menganggapnya terlalu serius. Anggota keluarga Guo panik, dan firasat buruk memenuhi hati mereka. Mereka sudah diberitahu tentang kekuatan Su Chen, tapi mereka tidak takut sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kartu truf di tangan mereka untuk menghadapi Su Chen.
Memikirkan hal ini, Lin Fanghua menarik Guo Chanyu ke samping dan berbisik. Kirim pesan ke sepupumu secepatnya dan beritahu mereka untuk tidak datang. Kedua orang ini sangat sulit untuk diajak main-main. Jika mereka berani mengambil inisiatif mencari masalah, tentu saja mereka tidak akan takut pada Su Chen. Jika mereka benar-benar datang, mereka akan menjebak diri mereka sendiri ke dalam jebakan. Mengerti, Bu? Guo Chanyu mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengirim pesan ke Lin Ruohan. Namun sebelum mengetik beberapa kata, asap hijau muncul di layar ponsel. Guo Chanyu sangat ketakutan sehingga dia segera membuang ponselnya dan tidak berani melakukan apapun lagi. Jangan gunakan trik kecilmu di depanku. Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan ekspresi bercanda. Saya telah mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Saya pikir mereka akan segera tiba, jadi saya akan menunggu di sini saja. Apakah kalian berdua mencariku? Tepat ketika keluarga Guo sedang gugup, sebuah suara membosankan terdengar dari pintu. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat Su Chen dan Lin Ruohan berjalan menuju sisi ini. Sepupu ipar. Guo Chanyu berkata dengan heran. Keduanya berjalan mendekat, menghalangi keluarga Guo di belakang, dan Su Chen berkata. Bawa mereka masuk dan aku akan mengurusnya. Saya tahu, Saudara Chen. Ruohan, kedua orang ini tampaknya sangat sulit untuk diajak main-main. Mereka sangat kuat, kata Li Fanghua dengan gugup. Kakak ipar, jangan khawatir. Serahkan saja masalahnya pada kakak Chen. Keluarga Guo masih sedikit khawatir, tetapi mereka didorong masuk ke dalam rumah oleh Lin Ruohan. Dari awal hingga akhir, dia sangat percaya pada Su Chen. Tidak mungkin kakaknya Chen akan kalah. Kamu dari Paviliun Sixiang, kan? Su Chen berkata dengan tenang, berdiri di hadapan mereka berdua. Sekarang kamu sudah mengenali kami, ikutlah dengan kami. Ikut denganmu. Apa alasannya? Su Chen berkata sambil tersenyum. Kami di Paviliun Sixiang menyukai bakat Anda. Meskipun Anda dilahirkan di dunia sekuler, tempat seperti sampah ini, bakat Anda sangat luar biasa dan hampir tidak dapat bersaing dengan kami, sehingga sekte ingin merekrut Anda. Kata seorang murid Paviliun Sixiang. Kamu Paviliun Sixiang menyukaiku, tapi aku tidak tertarik dengan sekte sampahmu. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi kedua murid Paviliun Sixiang segera menjadi serius. Su Chen, jangan malu-malu. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa kami, Paviliun Sixiang, telah memilih Anda. Saya harap Anda tidak sombong karena bakat Anda. Jika kami melakukannya sendiri, kami tidak akan sopan seperti itu. Kamu sekarang patah. Su Chen menamparkan seseorang dengan santai dan menjatuhkan satu orang ke tanah. Seteguk besar darah muncrat, dan yang terakhir memiringkan kepalanya dan mati mendadak di tempat. Beraninya kamu membunuh kami dari Paviliun Sixiang. Murid yang tersisa tampak ngeri. Dia tidak menyangka Su Chen tiba-tiba mengambil tindakan dan menjadi begitu kejam. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Aku tidak peduli dengan seluruh Paviliun Sixiang milikmu. Bagaimana kalian berdua bisa membuat keributan? Patah. Dengan tamparan lain, murid lain juga ditampar sampai mati oleh Su Chen. Bahkan tidak ada kesempatan untuk memohon belas kasihan. Setelah menginstruksikan pelayan keluarga Guo untuk mengambil kedua mayat tersebut, Su Chen kembali ke rumah. Saudara Chen, bagaimana kabar kedua orang itu? Melihat Su Chen masuk, Lin Ruohan bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, semuanya sudah beres. Sepupu ipar, siapa kedua orang itu? Beraninya mereka mencari masalah denganmu. Jangan khawatir tentang orang-orang yang dikirim oleh dunia seni bela diri kuno. Saya akan menangani masalah ini di sini. Kata-kata Su Chen sedikit meyakinkan keluarga Guo. Mereka hanyalah orang biasa, jadi wajar saja jika mereka tidak mampu menghadapi para kultivator bela diri. Sekarang Su Chen maju, mungkin lebih baik. Sepupu ipar, denganmu di sini, kami merasa lebih nyaman. Kami sangat ketakutan sekarang, kata Guo Chanyu sambil menepuk dadanya. Oke, jangan membicarakan hal lain. Kalian berdua datang tepat pada waktunya. Ayo kita keluar makan. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk bertemu denganmu. Lin Fanghua berkata sambil tersenyum. Bab 735. Lin Ruohan tertawa malu-malu. Tidak mungkin, jika kakak iparku merindukanku, dia bisa meneleponku kapan saja. Kakak Chen dan aku bisa datang kapan saja. Perusahaanmu sangat sibuk dengan banyak hal, bagaimana aku berani meneleponmu? Kebetulan kita mengambil kesempatan ini dan kita pergi makan malam reuni. Bagus. Setelah sedikit persiapan, sekelompok 5 orang pergi ke kota Jiangsu, hotel bintang 5 terbesar, dan bersiap untuk mengadakan pertemuan yang baik. Namun dalam perjalanan ke sana, Su Chen menemukan banyak praktisi seni bela diri muncul di jalanan kota Jiangsu. Namun aksen dan cara berpakaian orang-orang itu tidak terdengar seperti penduduk setempat Jiangsu. Tampaknya mereka semua berasal dari tempat lain. Untuk menghibur Su Chen dan Lin Ruohan, Guo Hengye memesan kotak terbesar untuk mengungkapkan ketulusannya. Sepupu ipar, tahukah kamu bahwa banyak orang aneh datang ke Jiangsu baru-baru ini, dan mereka semua tampaknya adalah praktisi seni bela diri. Di meja makan, Guo Chanyu berkata secara misterius.
Saya pernah melihatnya di jalan. Jiang Zhou mungkin merasa sangat gelisah akhir-akhir ini. Ketika dia melihat orang-orang itu, Su Chen secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Tidak sulit untuk menilai berdasarkan informasi yang diperoleh Ye Tianlang. Paviliun Xixiang memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah merekrutnya sendiri untuk berkembang di sekte mereka. Yang kedua adalah datang ke dunia sekuler, merekrut murid, dan terus memilih murid yang cocok. Dan sekarang kota Jiangsu telah mengumpulkan begitu banyak pembudidaya seni bela diri. Saya khawatir mereka semua datang ke sini untuk mendaftar. Tapi Su Chen tidak mengatakan apapun dengan jelas tentang masalah ini. Keluarga Guo adalah orang biasa. Meskipun mereka memiliki status tertentu di kota Jiangsu, hal-hal di dunia seni bela diri masih terlalu jauh dari mereka, dan mereka mungkin tidak memahaminya jika membicarakannya. Dang dang dang. Saat beberapa orang sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu. Datang. Guo Hengye menyapa, dan seorang pelayan muda masuk dari luar. Hadirin sekalian, saya benar-benar minta maaf. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ada apa? Sekelompok tamu ada di sini. Karena mereka banyak, mereka ingin makan di ruang pribadi Peony Hall, jadi bisakah Anda mengundang beberapa? Patah. Guo Hengye berdiri dan berkata, apa maksudmu? Kami sudah melakukan ini, apakah kamu masih ingin kami menyerah? Meskipun ini adalah makan malam keluarga, Su Chen masih duduk di sini, dan keluarga Guo harus menjamunya dengan standar tertinggi. Status keluarga Guo saat ini di kota Jiangsu sebagian besar disebabkan oleh Su Chen. Ketika dia membunuh Zhao Tianren di Danau Yanbei, karena kekerabatannya dengan dia, semua keluarga di kota Jiangsu, besar dan kecil, memperlakukan keluarga Guo secara berbeda. Hanya dalam beberapa hari, nilai saham keluarga Guo meningkat sebesar 20%. Semua ini dibawakan oleh Su Chen. Sekarang dia datang untuk makan di sini, dia diminta untuk pindah ke kamar pribadi. Melihat Guo Hengye marah, pelayan itu menciutkan lehernya dan segera mundur. Pada pandangan pertama, dia tahu bahwa pria parubaya ini adalah orang yang hebat dan dia bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah keluar dari kotak, pelayan berjalan menuju lobi di lantai 1. Di tengah aula, ada lebih dari 20 orang berdiri. Ada beberapa orang parubaya di antara mereka, semuanya mengenakan pakaian kasual khusus. Meski kelihatannya tidak seberapa, namun jika dikeluarkan begitu saja, mungkin nilainya puluhan ribu. Selain itu, ada belasan anak muda berdiri di sana. Semua orang bertubuh tinggi dan tinggi, memandang pengunjung yang lewat dengan ekspresi arogan, dan ekspresi mereka cukup lucu. Di tengah kerumunan berdiri seorang pria parubaya berusia 50-an. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan terlihat sombong. Di antara 20 orang, dia memiliki aura terkuat. Ini juga membuat orang lain menjadi penghalang. Nama pria parubaya itu adalah He Guangjun. Kota es dari wilayah Timur Laut. Di 3 provinsi Timur Laut, keluarga He dikenal semua orang. Sebagai provinsi berbasis sumber daya yang besar, keluarga He mengendalikan hampir semua sumber daya di 3 provinsi Timur Laut, kecuali sumber daya yang harus diserahkan ke perusahaan energi resmi Tiongkok setiap tahun. Sisanya ada di tangan keluarga He. Dan hal ini pula yang membuat keluarga lain bergantung pada keluarga He untuk bertahan hidup. Dan status keluarga He di 3 provinsi Timur Laut adalah kaisar setempat, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah. Dalam hal akumulasi kekayaan, keluarga He lebih unggul dari yang lain. Dalam hal budidaya seni bela diri, keluarga He juga meninggalkan keluarga lain. Terutama He Guangjun, yang kini telah mencapai alam setengah dewa dan benar-benar penguasa nomor 1 di 3 provinsi timur. Itu membuat orang melihat ke atas dan ke bawah, tapi mereka hanya bisa melihat ke atas dari kejauhan. Karena alasan inilah keluarga He terpilih sebagai kepala Brigade Pengawal Cabang Timur Laut 5 tahun lalu. Langkah ini juga membawa reputasi dan kekuatan keluarga He ke tingkat yang lebih tinggi. Di Timur Laut, jika masih ada orang yang belum mengetahui nama keluarga He, pada dasarnya mereka bisa dinilai sebagai orang luar. Saudara He, sekarang keluarga He diberkati dengan berkah ganda. Tuan muda dari keluarga He baru saja menjadi anggota langsung Brigade Pengawal. Sekarang Paviliun Xixiang di dunia seni bela diri kuno telah datang untuk merekrut murid lagi. Ini seperti bintang ganda. Seorang pria parubaya memuji. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. He Guangjun berkata sambil tersenyum, lusa akan menjadi hari untuk benar-benar merekrut murid. Apakah Jiahui dapat dipilih masih belum diketahui. Meskipun dia berkata demikian, He Guangjun tahu bahwa terpilihnya putranya ke Paviliun Xixiang sudah merupakan suatu kepastian. Karena sebelumnya, dia diam-diam telah menghubungi tetua ke-8 Paviliun Xixiang. Dia memberikan banyak hal baik secara diam-diam, dan pihak lain mengangguk dan setuju bahwa dia akan merekrut putranya ke Paviliun Xixiang. Dan penilaian rekrutmen lusa hanyalah formalitas. Saudaraku He, kamu benar-benar pandai bercanda. Saya tumbuh besar dengan menonton Jiahui, apalagi di Timur Laut. Bahkan jika Anda melihat ke seluruh negeri, Anda mungkin tidak dapat menemukan pemuda dengan bakat lebih dari guru Jiahui. Jika guru Jiahui tidak bisa dipilih, maka akan lebih sulit lagi bagi yang lain. 25 tahun, level Wuzong. Bakat seperti itu cukup untuk disebut jenius nomor 1 di Tiongkok.
Paman, sama-sama, kata He Jiayao sambil tersenyum. Namun di antara alisnya, ada sedikit arogansi, seolah dia setuju dengan penilaian orang lain terhadap dirinya. Hei, lihat, betapa rendah hati Tuan Jiahui. Sebagai perbandingan, anakku yang tidak berguna jauh tertinggal. Ayah, berhentilah bercanda. Jika ayah ingin aku bersaing dengan orang lain, tidak apa-apa. Jika ayah ingin aku bersaing dengan saudara Jiahui, itu bukan lelucon. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Jiahui. Kami hanya menggagalkan, hanya ikut bersenang-senang. Oke, jangan terlalu pesimis. Saat saya pergi ke dunia seni bela diri kuno di masa depan, saya akan merekomendasikan Anda ke sekte tersebut. Jangan khawatir. Bab 736. Kalau begitu, mari kita berterima kasih kepada saudara Jiahui sebelumnya. Serahkan saja padaku untuk melakukan hal-hal kecil. Saat beberapa orang sedang berbicara, pelayan laki-laki sebelumnya datang berlari. Dia mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Tuan-tuan, saya benar-benar minta maaf. Para tamu di kamar pribadi Peony Hall tidak mau menyerahkan kamar pribadinya, jadi kita harus pergi ke Aula Sanca untuk makan. Tempat di sana cukup besar dan pasti akan ada. Tidak mempengaruhi makan. Sejauh yang saya tahu, Peony Hall adalah kamar pribadi terbaik di sini." Salah satu pria parubaya berkata sambil tersenyum. Ya, Tuan." Pelayan laki-laki berkata dengan sedikit ketakutan, "Tapi restoran Sanca kami juga bagus, dan kualitasnya cukup." Patah. Pria parubaya itu menamparkan wajah pelayan itu, "Anda sebenarnya meminta kami, saudara He, untuk pergi ke kotak yang lebih rendah. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Tahukah Anda siapa yang berdiri di depan? Kamu. Hanya dengan satu kata darinya, kamu bisa mati tanpa tempat pemakaman." Pelayan menutupi wajahnya dengan panik di wajahnya. Dia ingin mengatakan dia tidak tahu, tapi dia tidak berani. "Oke, itu hanya pelayan, jadi jangan mempersulit dia. Tidak masalah kemana kamu pergi makan. Ayo pergi ke restoran Sanca." He Guangjun berkata dengan tenang, tetapi terlihat kemarahan sudah terlihat di wajahnya. Di seluruh wilayah timur laut, hotel manapun akan memesan kamar pribadi terbaik dan tidak mengizinkan orang lain menggunakannya. Hebatnya sekarang, saya sudah menelepon seseorang untuk memberitahu dia, tetapi masih belum ada tanggapan. Masyarakat pesisir sungguh cuek. Di Peony Hall, hidangan yang dipesan oleh keluarga Guo segera disajikan, dan kejadian yang baru saja terjadi dengan cepat terlupakan. "Sepupu, kudengar kamu akan segera ke Pulau Hong Kong." Di meja makan, Guo Chanyu berkata dengan penuh semangat. "Pergi ke sana untuk memeriksa proyek tersebut." Lin Ruohan menyisir rambutnya karena kebiasaan dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi bersama?" "Tidak apa-apa jika kamu ingin aku pergi, tapi kamu harus menanggung tiket pesawat, makanan dan akomodasi," kata Guo Chanyu dengan serius. "Aku jelas mengajakmu bermain, tapi kamu masih harus melampaui batasmu," kata Lin Ruohan dengan suara tercengang. "Siapa yang menjadikanmu sepupuku? Jika aku berbicara dengan orang lain seperti ini, aku pasti sudah lama dipukuli. Kamu gadis, sepupumu dan yang lainnya akan bermain, mengapa kamu ikut bersenang-senang?" kata Lin Fanghua. "Terutama karena sangat menyenangkan berada di rumah. Kalau begitu kamu pergi dan jadilah bola lampu." "Nak, kenapa kamu tidak mengedipkan mata sama sekali?" "Tidak apa-apa, sepupuku tidak membenciku." Su Chen tertawa bodoh, ini sungguh tidak sopan. "Oke, Chanyu, kita hampir selesai makan. Pergilah dan lunasi tagihannya dulu. Kita akan kembali lagi nanti." "Baiklah, aku hanya ingin ke toilet." Guo Chanyu keluar untuk membayar tagihan, dan 4 orang lainnya masih mengobrol di dalam kotak. Dan Su Chen juga merencanakan perjalanannya ke Pulau Hong Kong. "Awalnya, kami bisa berangkat dalam beberapa hari. Tetapi kebetulan hal seperti Pavilion Six yang telah terjadi, dan mereka harus menyelesaikan semua urusan mereka, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman ketika pergi seperti ini." "Ah!" Jeritan memecah ketenangan. Anggota keluarga Guo panik. "Ini suara Chan Yue. Apa yang sedang kamu lakukan?" Karena mereka sedang duduk di dekat pintu, Su Chen dan Lin Ruohan segera keluar. "Saya menemukan bahwa Guo Chanyu dikelilingi oleh 2 pria jangkung di pintu kamar mandi." "Haha, menurutku siapa yang mengambil alih Peony Hall? Ternyata dia sangat cantik dan tampan. Dikatakan bahwa wanita cantik datang dari kota air Jiangnan. Lihat kulitnya, mereka sangat tipis dan lembut. Siapa kamu? Lepaskan sepupuku." Meskipun kedua saudara perempuan itu adalah sepupu, mereka memiliki hubungan dekat sejak kecil. Bagaimana Lin Ruohan bisa melihat Guo Chanyu diintimidasi? Jadi dia bergegas tanpa ragu-ragu, melindungi Guo Chanyu di belakangnya. "Aku baru saja menyentuh pantatnya beberapa kali. Apa dia begitu bersemangat?" Melihat Lin Ruohan, mata kedua pemuda itu tiba-tiba berbinar. Meskipun Guo Chanyu cantik, dibandingkan dengan wanita di depannya, dia sebenarnya tidak lebih buruk. Bahkan matanya pun lurus. Cek, aku benar-benar tidak menyangka akan ada wanita cantik seperti itu di Peony Hall. Perjalanan hari ini sangat berharga. 3 detik, keluar dari sini. Suara Su Chen terdengar, membuat kedua pemuda itu tercengang.
Meskipun kekuatannya tidak sebaik He Jiahui, dia telah mencapai level ahli bela diri. Sungguh tidak masuk akal bagi seseorang untuk berbicara dengannya seperti ini di kota Jiangsu yang kecil ini. Wah, aku tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Jika kamu berani, ulangi lagi. 1 detik lagi. Mereka berdua tercengang lagi, sungguh merusak pemandangan. Haha, menarik sekali. Kamu berani berbicara seperti ini kepada kami. Menurutku kamu adalah patah. Karena lengah, Su Chen mengangkat tangannya dan menamparkan wajah seseorang dengan kuat. Yang terakhir menjerit dan terbang seperti sampah. Kamu berani memukul kakakku Tao. Menurutku kamu sedang mencari kematian. Dengan cara yang sama, Su Chen menamparkan orang lain dengan gerakan yang sama dan ditampar. Karena kurangnya kekuatan, kondisinya bahkan lebih menyedihkan daripada yang pertama. Mendengar teriakan di luar, semua orang di aula Sanca lari. Melihat putra mereka dipukuli, 2 pria parubaya segera melangkah maju untuk menyambutnya. Nak, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu seperti ini? Ayah, anak itulah yang memukuli kita. Oh tidak, kamu berani memukul anakku, aku tidak sabar sekali. Baiklah, harap tenang sebentar. He Guangjun berkata, ini masalah anak muda, biarkan mereka menanganinya sendiri. Saudaraku, apa maksudmu? Zhou Tao dan Ning Tianquan keduanya adalah saudara laki-laki Jiahui. Biarkan Jiahui menangani anak ini. Jika kalian orang dewasa mengambil tindakan, kalian akan ditertawakan. Semua orang tiba-tiba berkata, saudara He mengatakan bahwa dengan kekuatan Jiahui, itu lebih dari cukup untuk menghadapinya, dan kita tidak perlu mengambil tindakan. Di antara kerumunan, He Jiahui keluar dan berdiri di depan Su Chen. Kaulah yang mengalahkan adikku. Apa, kamu punya pendapat? Tentu saja, tidak ada yang bisa menyentuh adikku. Telepon lewat. Su Chen menendang He Jiahui, dan tubuh He Jiahui terbang mundur sepenuhnya di luar kendalinya. Bahkan kidan darah di organ dalam melonjak. Aku berani mengalahkanmu, tapi kakakmu bukan apa-apa. Bagaimana mungkin? Jiahui berada di level sekte bela diri namun dia kalah dalam pertarungan dengannya. Melihat kekalahan He Jiahui, semua orang yang hadir merasa luar biasa. Pada usia 25 tahun, dia mencapai level Wuzong. Di kalangan generasi muda, ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin bisa dirugikan? Wajah He Jiahui menjadi pucat dan dia menjadi marah. Nak, serangan diam-diam bukanlah apa-apa. Jika kamu memiliki kemampuan, lawanlah secara terbuka. Bersambung.